Jadi apa maksud adik datang sini? Saya pengen melamar anak bapak. Saya kayaknya ingin menyempurnakan agama. Oh boleh. Alhamdulillah kalau bapak dapat menantu Ustadz katanya. Tapi begini maharnya, adik mau nggak ngajarin dulu anak saya ngaji selama 10 tahun? Oh mau pak, bukan si Neng, itu yang baru lahir. Kalau si Neng mah pasti mau itu ya. Ini yang baru lahir, yang usia baru 2 tahun, ajarin ngaji sampai dia lulus SD, mau nggak? Keburu udah ilfil duluan. Bayangin 10 tahun cuma untuk menunaikan mahar. Tapi Islam nggak kayak gitu, mudah banget. Sampai Nabi bilang sebaik-baik perempuan adalah yang paling ringan maharnya. Ringan itu bukan murah ya, ringan itu memudahkan. Sebaik-baik perempuan yang paling ringan maharnya itu Islam. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah pengen memudahkan kalian, Allah nggak pengen menyusahkan kalian. Dari mulai mahar aja udah ringan. Sebaik-baik perempuan yang maharnya paling ringan. Dan saya dulu ketika nikah, mahar istri saya itu paling ringan untuk saya. Apa maharnya? Saya ketika nikah kan masih berstatus mahasiswa di Kairo. Jadi ceritanya ayat-ayat cinta gitu. Walaupun saya anak tukang pangkas, tapi alhamdulillah Allah kasih banyak kemudahan. Saya nikahnya tuh di Masjidil Haram loh. Nikahnya di Masjidil Haram. Cuman kita nikahnya itu video call gitu. Nikahnya pakai video call. Saya lagi haji, calon mertua alhamdulillah qadarullah haji juga. Istri saya di Mesir. Waktu itu belum jadi istri, calon istri saya di Mesir. Kita video call, cuman kalau dulu kan video callnya tuh mahal, nggak kayak sekarang. Nelfon, saya terima nikahnya, terus saya udah selesai akad, kita suami istri loh. Oh iya, sih gitu. Nah, pas mau nikah, saya kan berangkat ke Mesir itu modalnya, mungkin teman-teman ada yang pernah nonton di YouTube lah cerita saya berangkat ke Mesir. Lulus pesantren, pengen ke Mesir tapi nggak punya duit. Ikut tes beasiswa nggak lulus. Soalnya nggak pinter lah ya. Pas ikut tes beasiswa disuruh apa, saya ngomong apa. Dia ngomong apa, saya ngomong apa. Pokoknya nggak lulus aja. Akhirnya pas lihat daftar yang lulus, saya nggak ada di situ. Oh nggak lulus, ya udah deh, saya kuliah di sini aja. Terus, tapi saya setiap nonton dulu tuh ada dunia dalam berita ya. Nggak kayak sekarang, dulu ada dunia dan berita. Terus di akhir dunia dan berita kan suka ada perkiraan cuaca gitu, suka ada Kairo. Penasaran, pengen banget ke Kairo. Terus ustadz-ustadz saya juga banyak yang pulang dari Kairo, cerita Kairo tuh keren segala macam. Pengen pokoknya ke Kairo, walaupun nggak kuliah juga pokoknya ke Kairo. Alhamdulillah sejak kecil beberapa kali saya juara musabakoh. Akhirnya ngumpulin ada 10 juta modal berangkat ke Kairo. Pas daftar ke travel, ternyata biaya ke Kairo itu emang 10 juta tiket return. Soalnya visa saya itu visa turis. Dan gak ada biaya hidup untuk tinggal di Kairo. Akhirnya saya mulai galau. Berangkat nggak ya? Saya nanya ke Ustadz, saya kayaknya nggak jadi ke Kairo deh. Kenapa? Biayanya nggak cukup. Berapa emang? Adanya cuma untuk ongkos tiket doang, nggak ada biaya hidup, nggak kenal siapa-siapa, nggak ada beasiswa. Ustadz saya cuma ngasih satu nasihat yang sampai hari ini saya ingat. Apa kata Ustadz saya? Nan, kamu percaya nggak Allah di Indonesia sama Allah di Mesir itu sama? Ya iya dong Ustadz, masa Allahnya beda? Nah, sekarang Ustadz tanya, yang ngasih kamu makan di Indonesia siapa? Kan nggak mungkin kalau udah gitu saya bilang orang kan ya, atau orang tua. Allah dong Ustadz. Ya udah kalau Allahnya sama, Allah yang ngasih kamu makan di Indonesia, Allah juga yang ngasih kamu makan di Mesir. Ya juga ya. Kamu di Indonesia punya keluarga? Punya orang tua, keluarga semuanya. Cuma satu doang yang belum punya, dia sih. Cuman saya nggak ngomong kayak gitu. Terus kata ustadz saya, ya udah berarti nanti Allah juga yang akan ngasih kamu keluarga di Mesir. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallam fahada wa wajadaka ailan fa'aghna. Allah yang kasih.
Allah yang memberikan perlindungan, Allah yang ngasih kecukupan, Allah yang ngasih keluarga bernaung. Berangkat aja, Allahnya sama kok. Oh iya ya, benar. Daftarlah saya tuh. Berangkat ke Mesir, gak bawa uang sama sekali. Di kantong saya tuh 0. Sampai di Mesir, alhamdulillah, hari pertama saya daftar di Al-Azhar, dites lagi tuh. Coba kamu dari mana? Indonesia. Oh Indonesia. Kamu bisa ngaji? Soalnya bagi orang Mesir, orang selain Arab kayaknya susah kalau mau ngaji. Dites, bisa ngaji nggak? Dikit-dikit. Coba kamu ngaji. Alhamdulillah saya baca sebaik yang saya bisa, dia nangis, baper. Jadi yang tesnya tuh baper, langsung nangis. Pak, maaf Pak ya, maaf, saya nggak ada maksud bikin bapak baper gitu. Terus enggak. Masya Allah, barakallah, dia senang banget dengan tilawah saya. Akhirnya ya udah, kamu dapat beasiswa. Saya curang di situ. Wah, enak gini dapat beasiswa, daftar lagi tuh ke lembaga-lembaga pemberi beasiswa di tempat lain. Akhirnya saya dapat beasiswa 3 lembaga sekaligus, coba bayangin. Teman-teman yang lulus beasiswa di Indonesia cuma dapat 1, saya yang lulusnya di sana dapatnya 3. Saya akhirnya tinggal di 3 tempat tinggal, 1 di asrama, 1 lagi di dekat Sungai Nil, biar bisa ngelamun di depan sungai, view Nil view gitu ya. Terus 1 lagi tinggal di pedesaan, biar saya dapat suasana Arab pedalaman. Dan di pedesaan itu saya ada pengalaman unik banget. Di dekat rumah saya itu ada kandang keledai. Dan kita tahu kan hadis kata Nabi, kalau kalian mendengar suara anjing atau suara keledai, maka berta'awuzlah karena itu ada setan. Ya, anjing sama keledai. Kalau di Indonesia nggak populer keledainya karena nggak ada. Jadi populernya anjing. Kalau kalian mendengar suara ayam, berarti itu malaikat. Jadi setiap kali ada keledai di sebelah rumah saya bersuara panjang, saya langsung ta'awuz. Auzubillahi minasyaitonirrajim, auzubillahi minasyaitonirrajim. Jangan-jangan ada setan nih, ada zombie gitu ya. Jangan-jangan tren tubusan gitu kan. Wah, jangan-jangan ada setan. Ternyata si keledainya teh nggak berhenti suaranya, terus aja gitu. Akhirnya saya bosan kan, keganggu sama suara keledai, saya pergi. Pas saya pergi dia berhenti, coba. Aneh kan ya? Wah, saya tanya ini setannya siapa ini kok gitu gini? Saya tahu dia nggak berhenti, saya pergi, berhenti dia. Ini artinya saya punya tempat tinggal 3 di Mesir. Alhamdulillah nikmat hidupnya. Tapi namanya mahasiswa kadang-kadang masih jomblo gitu, hidup nggak jelas. Makan sehari 3 kali makan di restoran, foya-foya awal bulan. Pas pertengahan bulan ke sana, makannya cuma minum air putih sama korma yang kering, harus direndam dulu baru bisa dimakan. Korma kering tuh direndam 2 jam kemudian baru dimakan. Jadi kalau misalnya sarapannya jam 8, jam 6 habis subuh rendam korma. Jam 8 baru bisa dimakan. Itu makanan kesukaan Nabi loh. Korma keras direndam dengan air, namanya aswadain, 2 yang warna hitam, korma dan air. Nah, saya coba usaha jual bakso. Yang bikin bakso bukan saya sih, teman bikin bakso, saya jual. Dan saya kalau jual bakso itu ngasihnya pakai mood. Kalau saya lagi mood ngasihnya banyak, kalau lagi bete ngasihnya dikit. Jadi nggak ada standar, 1 mangkok misalnya 5 butir, enggak. Yang banyak belanja bakso ke saya itu mahasiswa dari Malaysia, makcik gitu. Makcik, betul gitu ya. Betul. Makcik belanja, kalau dia senyum-senyum saya kasih banyak. Wah ini bisa nih, siapa tahu dari sini bakso cinta jadinya ya. Masih banyak. Dia akhirnya nge-mention teman-temannya, bakso di sini banyak loh ngasihnya, datang temennya yang cowok-cowok. Kalau yang datangnya cowok saya kasih 2, 3. Kok beda banget gitu. Alhamdulillah lakunya banyak dan menghasilkan, jual kayak money changer keliling gitu, dolar buat adik-adik baru yang baru datang. Pas saya udah jadi senior gitu, lo masih punya dolar kan? Beli gua. Kan senior punya hak veto kan? Beli gua dolar lo. Oh iya kak. Berapa lo punya? Cuma segini kak, 1.000 dolar. Udah ambil aja semuanya daripada lo tukar berkali-kali. Udah. Akhirnya kayak setengah malak gitu. Jadilah jual dolar. Pernah juga bisnis catering. Alhamdulillah bertahan di Mesir. Bayangin teman-teman, kulkas pertama ada di rumah saya di Aceh itu, saya dari Aceh. Itu pas saya di Mesir. Saking kita memprihatinkan, keluarga miskin lah ya. Kulkas pertama banget ada di rumah saya itu pas saya di Mesir. Saya telepon ibu saya, "Mak, butuh apa? Abang lagi ada duit nih." "Oh iya," kata Mak,
Bang, ini lagi bulan Ramadan, di rumah kita kan nggak ada kulkas dari dulu. Kalau mau beli es ke tetangga, bisa nggak beli kulkas? Oh siap mak, kirim duit beli kulkas. Bayangin masang telepon rumah aja, itu ketika saya di Mesir. Daripada emak saya selalu ke tetangga, kalau saya telepon, akhirnya habis pulsa saya juga dari luar negeri, dia pasang telepon. Ternyata benar kata ustaz saya, yang memberi kita rezeki di Indonesia, itu juga yang ngasih rezeki ketika di tempat yang lain. Bahkan lebih daripada yang saya bayangkan. Cuman qadarullah, Allah uji saya justru pas saya pengen nikah lagi nggak ada duit. Yang tadinya kaya foya-foya gitu, setiap malam ngafe, setiap malam nongkrong sama teman-teman. Ngafe yuk. Kalau teman-teman mungkin pada shisha, alhamdulillah saya nggak pernah nyoba shisha, nggak pernah merokok, anak baik sih. Alhamdulillah nggak pernah narkoba, nggak pernah rokok, nggak pernah shisha. Walaupun rokok shisha mungkin sebagian masih nganggap biasa aja, tapi saya nggak nyoba gitu. Cuma ngopi doang. Nah, setiap malam ngafe sampai akhirnya karena mungkin manajemennya nggak bagus, lulus kuliah saya pengen pulang. Saya bilang ke ustadz saya di Mesir, ustadz saya pengen pulang. Kenapa? Pengen nikah. Udah ada calon? Belum. Ya udah, tenang aja. Tunggu aja, nanti Allah kasih di sini aja biar kamu lebih lama di Mesir. Ternyata benar. Suatu hari, sore hari, hujan-hujan gerimis gitu. Kayak film lama. Kayak tenggelamnya kapal Van der Wijk. Lagi gerimis-gerimis gitu, saya lagi beli kebab Turki di depan asrama. Tiba-tiba ada cewek datang pesan kebab. Mang, bukan mang, orang Mesir mah Sayyid gitu ya. Kalau orang Bandung mah mang pesan kebab. Oh ya dipesenin. Kebab saya udah jadi tuh, udah dibungkus. Pas kebab dia jadi, saya pergi sengaja ngambil kebabnya dia. Dipanggil kan pasti kan ya, mas itu mah kebab saya, bukan, ini punya saya. Jadi kayak sinetron pura-pura rame gitu, bukan punya saya, enggak punya saya, coba periksa aja kalau nggak percaya. Pas dibuka emang saya tahu itu punya dia. Itu kan benar punya saya, punya mas kan, nggak pakai yang ini dan segala macam. Oh iya ya, maaf salah, saya nggak sengaja tadi. Dari mana? Kenalan mulai oh ya dari Jawa Timur katanya. Jawa Timurnya di mana? Padahal saya belum pernah ke Jawa Timur, masih nanya di mana Jawa Timur. Dia jawab yang mana juga saya nggak akan ngerti. Dari Jawa Timur. Oh ya Jawa Timur, ya banyak kiai di sana. Wow, basa-basi. Akhirnya waktu itu belum musim HP, cuman nanya di asramanya di mana. Itu di seberang. Oh ya udah, namanya siapa? Nama dia Maria katanya. Maria, oh Maria gitu ya. Maria namanya itu. Oh ya udah, sejak saat itu saya cari-cari tuh ke teman-teman, ada yang kenal Maria nggak dari Jawa Timur? Cari kekeluargaan mahasiswa Indonesia Jawa Timur. Saya kepoin ke kekeluargaan dia, ke komunitasnya. Alhamdulillah dari situ selang 2 bulan saya langsung nembak pakai kaktus. Nggak, nembak langsung datang. Kayaknya saya udah mau serius apa nih? Nikah yuk gitu. Polos gitu nembaknya. Nikah yuk. Saya pengen menyempurnakan agama, pengen gitu dah pokoknya. Kayaknya udah ngeklik. Terus dipancing dikit dengan lagu Ari Lasso gitu. Udah, alhamdulillah dia bilang, saya mah terserah orang tua saya di mana, ya di Jawa Timur. Ya udah kita telepon yuk, telepon ibunya. Qadarullah, ibunya tuh nggak banyak tanya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Bu, saya Hanan. Oh ya, ini siapa? Temennya Maria. Oh ya, kenapa dek? Kenapa nak gitu? Bu, saya mau melamar anak ibu untuk jadi istri saya. Langsung dia bilang, saya terserah anaknya. Oh, anaknya udah setuju Bu gitu. Anaknya udah setuju Bu. Oh ya udah kalau gitu ya, jadi bisa ya Bu, siap ya Bu, boleh ya Bu. Terus aja ditodong-todong gitu. Ibunya akhirnya bilang iya, alhamdulillah. Saya lupa pula, saya bilang assalamualaikum, langsung tutup aja teleponnya. Dia juga kaget pastinya. Alhamdulillah beres dari situ saya haji, tapi maharnya saya pinjam. Pas udah deal, baru saya bilang ke dia, tapi saya nggak punya modal. Dia udah kadung jatuh cinta, baru saya bilangnya nggak punya modal. Saya nggak punya modal, boleh pinjam dulu nggak maharnya? Maharnya berapa? Terserah aja kata dia. Ini perempuan yang luar biasa, maharnya terserah. Ya udah deh. Maharnya saya kasih cincin segala macam seukuran $500. Saya pinjam tapi dari dia $500. Gambling nih, berangkat haji
Di haji itu saya kerja sebagai joki Hajar Aswad. Jadi kalau ada yang pengen cium Hajar Aswad, saya bantuin. Terus pengen tawaf karena nggak mampu berdiri, tawafnya pakai dorongan, saya dorongin jadi kayak tukang becak gitu di depan Ka'bah. Alhamdulillah dapat rezeki, bantuin jamaah haji, pulang-pulang nih nikah di Mesir, punya anak, sampai kita sempat istri saya yang S2. Saya kan nggak terlalu ini dengan pendidikan ya. Saya mah main-main aja, istri saya S2, saya bagian mainnya. Jadi kayak apa? Film-film yang di Eropa gitu tentang muslim-muslim Eropa. Yang satu kuliah, yang satu jalan-jalan. Istri saya kuliah, saya jalan-jalan. Ternyata dimudahin banget sama Allah. Kenapa? Karena menggunakan cara-cara Allah. Coba kalau kita gunain cara-cara yang lain, itu susah. Nikah itu syariat paling mudah tuh. Yang mempersulit nikah itu bukan syariatnya, pertimbangan manusianya. Ngitung dulu, nih harinya cocok nggak nih? Namanya sesuai nggak nih? Jangan-jangan pas dihitung nama ini sama nama ini kayaknya kalian nggak cocok. Saya juga sama istri saya ditakut-takutin gitu. Kata teman saya, lo nggak cocok lo sama dia. Kalau dipaksain nikah, kalian nggak akan bertahan lebih dari 1 tahun. Saya makin digituin, makin penasaran. Ya udah, gua nikah aja. Kita lihat aja nanti bisa bertahan nggak lebih dari 1 tahun. Ternyata sekarang udah lebih dari 10 tahun. Jadi yang mempersulit syariat itu bukan Allah, justru kitanya dengan pertimbangan-pertimbangan kita. Mikirin hari nikahnya, mikirin kadang-kadang kan kalau datang ke calon mertua suka ditanya kerja di mana dek, gitu kan ya. Padahal betapa banyak orang yang menikah itu nggak punya modal, tapi Allah mudahkan justru setelah menikah. Karena kalau kita belum nikah, rezeki kita itu cuma jatah kita doang. Tapi kalau udah nikah, jadi 2 orang yang punya jatah rezeki, sehingga Allah mudahkan. Habis saya nikah, saya ditawarin ngambil rekaman di TV Mesir. Jadi saya ikut audisi gitu ya, ngantri terus cerita masa lalu gitu biar baper gitu ya. Dan selesai itu ikut audisi, alhamdulillah. Ya, barakallah. Saya ikut audisi, dari sekian ratus yang ikut audisi, alhamdulillah diambil 10 orang terbaik dan saya masuk 10 besar. Ambil rekaman di TV, itu semuanya terjadi setelah menikah. Ada aja rezeki dari Allah SWT. Sebetulnya ini penting buat calon-calon mertua, gak usah khawatir. Karena Allah gak bakalan mengecewakan hamba yang pengen menjalankan syariat Allah. Gak ada orang yang gara-gara pengen beribadah kepada Allah terus hidupnya jadi susah, itu gak ada. Termasuk menikah itu adalah ibadah syariat. Gak mungkin jadi susah gara-gara pernikahan, gak mungkin. Jadi kalau kita ngomongin nikah itu jangan cuma yang dibicarain bayar listrik, bayar air, tunggakan sekolah anak, bukan itu. Kalau nikah itu banyak yang lebih seru daripada sekedar bayar listrik. Bayar listrik mah sebulan sekali. Sedangkan 29 hari selama sebulan itu ngapain? Cinta. Nikah itu syariat yang udah selain mudah, nyaman, pahalanya tuh luar biasa. Memandang wajah istri aja berpahala, bayangin. Makanya orang yang udah menikah, sekedar ngelihat wajah istrinya, bagi orang yang masih jomblo itu kayak sholat 2 rakaat loh. Kalau masih jomblo, lo lagi ngapain? Lagi sholat di masjid 2 rakaat. Terus lo lagi ngapain? Enggak, lagi nongkrong doang sama istri. Enggak, sholat duha lo? Enggak, udah ngelihat wajah istri. Ngelihat wajah istri juga pahalanya kayak sholat 2 rakaat. Walaupun tetap tidak menggugurkan perintah untuk sholat duha, tapi tetap pahalanya luar biasa. Nikah, ucapannya juga berpahala. Kayak saya lagi jalan sama istri, atau lagi makan berdua. Saya kalau lagi makan sama istri itu suka 1 piring, nggak mau 2 piring. Gelas juga 1. Jadi kalau udah nikah tuh di rumah gelasnya cuma 1 aja. Karena Nabi SAW kalau minum itu pasti bekas dari bibirnya Aisyah. Jadi kalau ada gelas, Aisyah minum, Rasul dulu, Aisyah dulu. Akhirnya Aisyah minum. Nabi perhatiin, oh itu bagian bibirnya. Dicari sama Nabi, Nabi minum dari bagian bekas bibirnya Aisyah. Sekarang orang bid'ah. Bid'ahnya gimana? Di rumah gelasnya ada 2, papa, mama. Itu minum bid'ah. Kalau minum yang sunnah, tidak ada gelas papa mama, yang ada gelas kita. Gak ada papa mama. Adanya gelasnya kita gitu. Dan love. Satu kalau lagi makan, istri, 1 piring, 1 gelas, istri saya duluan makan, saya perhatiin aja, ngeliatin. Terus dia bilang, ngapain sih ngeliat orang kayak gitu? Enggak, saya lagi heran. Heran kenapa?
Iya, saya kayak ngelihat baru tahu ada bidadari makan makanan manusia. Wih, jangan soal apaan sih segala macam. Ini gombal-gombal yang beda dengan Andre Taulani ya. Kan kalau yang standar mah, ayah kamu tukang las ya? Kok tahu gitu ya? Nyasar gitu, lagi nyetir mobil, nyasar. Ini kita kayaknya salah jalan deh. Iya ya, salah jalan ya. Ya kalau saya sama kamu, aku suka salah jalan aja. Kenapa emang? Soalnya pengennya ke hati kamu. Cie. Kalau udah nikah bisa kayak gitu, kalau belum nikah kayak gitu, nggak nambah pahala. Nambah musibah. Tapi kalau udah nikah kayak gitu, dan kita mengatakannya dengan hati, itu nggak perlu dihafal dari Google ya, nggak perlu googling. Udah aja improvisasi sesuai dengan apa yang kita rasain, dan itu pahala yang luar biasa. Syariat, buat saya pernikahan itu menjadi bukti bahwa syariat Allah itu mudah banget. Begitu juga dengan syariat yang lain, semua syariat Allah itu mudah. Salah satunya adalah pernikahan. Bayangin, sesederhana akad nikah itu bisa mengubah status orang yang tadinya bersentuhan aja nggak boleh, tiba-tiba boleh ngapa-ngapain aja boleh. Bayangin, cuma akad doang tuh. Dan akad itu dimudahin banget sama Allah. Kalau nggak bisa pakai bahasa Arab, boleh pakai bahasa Indonesia. Kalau takut lupa, boleh baca teks kan? Saya aja nikah pakai teks. Kenapa nggak mau 2 kali daripada nggak seru akadnya 2 kali, mending saya pakai teks gitu, baca teksnya. Saya terima nikahnya segala macam. Dimudahin sama Allah. Begitu kita selesai mengatakan saya terima nikahnya sampai sah, maka berubahlah status yang tadi hampir semuanya haram menjadi hampir semuanya halal. Mudah kan? Coba, yang mempersulit itu siapa? Kita sendiri. Walaupun nggak salah kesulitan ini, karena emang ada kewajiban lain, kayak kewajiban harus menyelesaikan birokrasi negara, atau mungkin kadang-kadang di sebagian daerah itu harus mengikuti culture, kebiasaan masyarakat setempat. Tapi di situ menjadi bukti yang paling memudahkan itu bukan culture, bukan undang-undang, tapi yang paling memudahkan itu adalah syariat. Dan itu bukan cuma dalam pernikahan, dalam segala hal syariat itu memudahkan. Yuridullahu bikumul yusra. Allah pengen memudahkan kalian. Jadi itu teman-teman makna dari indahnya hidup di dalam naungan syariat. Analoginya cuma satu aja, yaitu pernikahan. Mudah-mudahan kita semakin jadi booster dan jadi spirit buat kita belajar syariat Islam, belajar lagi agama Allah, belajar lagi fikih. Yakinlah, makin kita tahu agama, kita makin melihat kemudahan. Justru kalau kita menemukan agama ini ribet, itu karena kita belum tahu. Karena kita belum kenal. Semakin kita kenal, semakin kita melihat mudah banget agama Allah ini. Nabi kalau ngelihat ada sahabat yang berbeda pendapat, Nabi senyum-senyum doang, bayangin. Pernah tuh, Nabi lagi sholat jamaah, terus tiba-tiba ada seorang sahabat masbuk, namanya Bakroh. Dia masbuk. Pas dia di teras masjid, dia lihat Nabi udah ruku. Akhirnya dia takbir di pintu masjid, terus langsung ruku, jalan sambil ruku ke arah shaf. Jadi di teras gitu, Allahu Akbar, kan dia pengen satu rakaat awal bareng dengan imam, dari awal ngikutin imam. Allahu Akbar, ruku, jalan gitu ke shaf. Pas sudah selesai sholat, dia cerita ke Nabi, ya Rasulullah tadi saya gini. Apa reaksi Nabi? Nabi hanya tersenyum. Terus Nabi bilang, ya udah besok-besok jangan gitu lagi ya. Gitu doang coba. Tapi kalau kita nggak ngerti agama, justru kita, kamu, kita menjudge, kita menghakimi, kita memarahi, kita menyesatkan orang lain. Nabi aja ngelihat orang yang keliru gitu, cuma senyum, terus bilang, ya udah besok-besok jangan diulang. Gara-gara kata-kata inilah ulama berbeda pendapat. Ada yang bilang dia sah, cuman makruh. Ada yang bilang itu nggak sah, tapi dia lupa, makanya dimaafin. Jadi yang berbeda pendapat itu ulama. Nabi mah easy going aja, udah besok jangan diulang, beres. Semudah itulah agama yang diajarkan Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita semakin semangat hijrah, belajar Islam. Makin kita kenal Islam, makin kita ngerasa nyaman. Kalau kita nggak ngerasa nyaman dengan Islam dan syariat, berarti kita belum terlalu kenal dengan Islam dan syariat ini. Ini aja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada yang salah. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah mau pergi.
Cek, untuk seluruh peserta diharapkan jangan pulang dulu. Kami buka 2 sesi pertanyaan untuk tanya jawab. Mungkin siapa yang akan bertanya untuk ustaznya? Ya, silahkan maju. Satu Ikhwan, satu Ahwat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Febriansyah Pratama. Sekarang saya udah duduk di semester 2. Pertanyaan besar saya, sekarang ada kemudahan dalam menuju ke Al-Azhar tentunya. Saat ini ada jalur tes dari Timur Tengah sendiri yang tujuannya ke Sudan, Kairo dan Al-Azhar tentunya. Pertanyaannya mengenai bagaimana cara mengartikan dalam interview itu kan ada pengertian dan pembacaan gundul itu, dan saya bisa memahaminya dalam teks gundul tersebut, tapi mengartikan kata per katanya itu yang menurut saya rada sulit. Mungkin cukup sekian pertanyaannya. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari beasiswa itu kan kita ada interview nih. Dari interview itu kan dia ada bahasa Arab nih, dalam bahasa Arab dia, jadi ada kita suruh baca teksnya itu bahasa Arab. Ya, pertanyaannya tadi, Afwan diulang. Dari teks yang kita baca nih, kita kan ada pembacaan teks bahasa Arab gundul tentunya, dan awalnya kita membaca dan kita yang mengharokati sendiri tentunya, dan kita sudah paham apa yang kita baca, namun dari interviewernya dia menanyakan kata per kata dan bagaimana cara kita ini gitu, apa bisa tahu makna sesungguh dari kata per kata itu sendiri. Kayaknya nih harus punya aplikasi translate bahasa Arab tuh. Intinya sih banyak-banyak aja hafal vocab ya. Sebetulnya belajar bahasa Arab itu sederhana. Satu kata bahasa Arab itu bisa berubah menjadi bahkan lebih dari 50 kata. Karena bahasa Arab itu bahasa yang paling kaya kan. Jadi satu katanya itu bisa berubah-ubah dalam bentuk yang berbeda-beda dengan dasar kata yang sama sampai lebih dari 50 kata. Jadi kalau kita hafal satu vocab bahasa Arab, itu kayak kita ngafal 50 vocab. Kalau kita tahu perubahan-perubahan bentuknya. Jadi banyak hafal vocabnya aja. Kayak orang belajar bahasa mah pasti hafalan vocab dan praktek. Sesederhana itu sih. Ya. Yang Ahwat silakan. Yang Ahwat yang mau bertanya silakan untuk memperkenalkan diri, asal, alamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamba Allah aja ya Ustadz. Gak usah nama, akunnya aja. Yang mau saya tanyakan adalah saya pernah dengar ceramah salah satu ustadz di Indonesia bahwa kalau kita memilih suami itu jangan yang punya masa lalu buruk katanya, karena nanti takutnya imbas ke rezekinya. Karena pernah ada suami istri yang datang ke tempat beliau, kemudian pas ditanya pernah melakukan 10 dosa besar atau tidak, ternyata suaminya itu pernah melakukan. Nah,
Karena hal itu dalam rumah tangga tersebut akhirnya rezekinya itu agak susah Pak Ustadz. Dari si istri dan dari suami pun menceritakan bahwa suaminya pun tidak dapat kerja, terus istrinya juga tidak hamil-hamil. Nah, pertanyaan saya adalah, jika ada seorang laki-laki yang mau hitbah kita dengan masa lalu yang kelam sekali, tetapi laki-laki tersebut sudah bertaubat nasuha dan sudah hijrah dan sudah kembali baik. Kalau dari kitanya sudah menerima, tapi karena kita udah pernah dengar kajian tersebut, itu bagaimana ya Pak Ustadz? Tolong penjelasannya, terima kasih. Oke, barakallah. Saya pengen sharing cerita Umar melamar salah satu putrinya Ali bin Abi Thalib. Dan kita tahu kan masa lalunya Umar, yang begitu kelam, yang pernah melakukan dosa-dosa besar, bahkan dosa syirik, membunuh dan seterusnya. Ketika Umar jadi khalifah, Umar datang kepada Ali, dia bilang, "Ya Abul Hasan, saya itu udah punya hubungan dengan Rasulullah lewat Hafsah, anaknya Umar yang jadi istri Rasul. Nah, saya pengen menyempurnakan kekeluargaan saya dengan cara membangun hubungan kepada kamu ya Abul Hasan Ali. Maksud kamu ya Umar, saya pengen melamar putrimu ya Abul Hasan." Dan Ali ternyata menikahkan putrinya dengan Umar bin Khattab. Seandainya kaidah itu berlaku dalam segala urusan, pasti Ali lebih selektif daripada kita. Karena Ali itu tahu kan, orang yang nggak pernah melihat auratnya sendiri aja nggak pernah melihat. Itu Ali ya, auratnya aja nggak pernah ngelihat. Kalau kita aurat orang aja ngelihat, apalagi punya sendiri. Kalau Ali yang sendiri aja nggak pernah ngelihat, jadi dia nggak ngerti yang gitu-gitu mah. Bayangin dalam satu peperangan Ali duel, Ali itu kan gladiatornya Rasulullah ya, jadi petarung yang luar biasa lah, MMA lah ya, mixed martial art gitu. Ali itu pas tarung sama salah satu orang kafir, terus menebas pedangnya ke pahanya orang kafir sehingga celananya sobek, kelihatan aurat pahanya. Akhirnya Ali menutup matanya, nggak jadi membunuh orang itu gara-gara nggak mau ngelihat sesuatu yang tidak baik. Bayangin, orang seselektif, seterjaga Ali ini mau menikahkan putrinya yang sangat terjaga juga, putri yang luar biasa, soleha, dengan orang yang punya masa lalu seperti Umar. Jadi Allah tidak melihat masa lalu kita jika kita sudah menutupnya dengan taubat. Masa lalu itu baru mempengaruhi masa depan kita kalau kita belum bertaubat. Akan mempengaruhi rezeki, mempengaruhi keberkahan hidup, mempengaruhi ilmu, ya kalau belum bertobat. Tapi kalau sudah bertobat, maka Allah saja sudah menghapus. Siapa kita untuk tidak melupakannya? Allah aja udah melupakan. Allah saja sudah memuliakan hambanya yang bertobat. Hari dia beristighfar, hari itu dia jadi kekasih Allah. Kalau dia jadi kekasih Allah, kenapa kita nggak mau menjadi kekasihnya? Allah aja mengangkat hambanya yang bertobat sebagai kekasihnya, kenapa kita tidak mengambilnya sebagai kekasih kita? Walaupun kalau ada dua pilihan, kita memilih yang paling bersih masa lalu, bukan berarti kita menjudge orang ini kotor, tidak. Hanya untuk mungkin lebih nyaman aja buat kita, itu subjektif ya. Tapi kalau dari sisi agama, Allah menyamaratakan antara hambanya yang punya masa lalu gimana pun, asalkan masa sekarangnya dia sama-sama beribadah dan taat kepada Allah. Jadi cerita Umar sama Ali itu jadi contoh lah, bahwa Ali nggak ngelihat masa lalu Umar. Kalau ngelihat itu pasti nggak ada yang mau jadi istrinya Umar. Itu teh. Ya, sedikit lagi teman-teman. Saya tadi lupa, ini ada sedikit amanah, karena memang acara kita ini selain taklim juga kita sedang belajar memiliki rasa persaudaraan, ukhuwah. Maka pada acara ini juga teman-teman panitia mengadakan semacam penggalangan dana atau infak fisabilillah untuk buka puasa di Palestina dan Suriah. Ini luar biasa ya. Kalau kita biasanya buka puasanya di Indonesia, di Lampung, ini buka puasanya tuh di Palestina dan di Suriah. Jadi kata Nabi kan, siapa yang memberi makanan berbuka, maka dia seperti berpuasa. Jadi kalau kita ngasih makanan berbuka untuk orang di Palestina dan di Suriah, seolah-olah kita berpuasanya di Palestina dan Suriah, dan itu punya keistimewaan tersendiri. Maka hari ini nanti insya Allah panitia juga pengen ngegalangin dana buat saudara-saudara kita yang sedang dizolimi di Suriah, terutama yang parah banget tuh, anak-anak kecil, yatim piatu, tinggal di kamp pengungsian. Mereka usia masih 7 tahun udah pada puasa.
Dan mereka itu orang-orang solih. Apa kata Nabi? Sebaik-baik makanan adalah yang dimakan oleh orang solih. Jadi harta kita itu berkah kalau harta kita itu dimakan oleh orang solih. Insya Allah Palestina Suriah itu orang-orang yang solih. Kata Nabi, kalau nanti terjadi fitnah di akhir zaman, iman itu ada di Syam. Syam itu Palestina dan Suriah. Jadi ayo kita bareng-bareng bertabarruk, berinfak semampu kita. Yang penting ada walaupun sedikit, daripada kita merasa bahwa ini mah nggak ada artinya. 1.000 rupiah itu juga sesuatu yang berharga untuk mereka. Jadi seberapa yang kita mampu, mudah-mudahan itu bisa jadi investasi kita nanti di akhirat insya Allah. Jadi nanti di akhir acara akan ada penggalangan dana ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat yang baik, alhamdulillah kita mendengar ilmu dari guru kita. Alhamdulillah bisa hadir di sini. Insyaallah silakan rekan-rekan panitia untuk bisa menjadi jalan untuk saudara-saudara kita yang ingin menyalurkan infak terbaiknya untuk saudara-saudara kita yang di Palestina dan Syria. Silahkan memberikan infak terbaik dan jangan pulang dulu, karena insyaallah kita acara di sini yang akan diimami langsung oleh Ustadz insyaallah. Dan saya informasikan untuk teman-teman yang mau lihat buku karya beliau, silahkan mendatangi stand Dompet Berlima Darut Tauhid di depan, gitu ya. Ada karya beliau, alhamdulillah, masya Allah, tentang booster Ramadan. Kalau teman-teman mau memaksimalkan amalan Ramadan, silahkan kepoin harganya ya, insyaallah. Baik, silahkan ada teman-teman dari panitia yang mengadakan penggalangan dana, silahkan berikan yang terbaik sebagaimana tadi yang dikatakan oleh Ustadz. Insyaallah sedekah yang kita titipkan adalah untuk jalan kita nanti, mudah-mudahan kita bertemu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan kemana-mana dulu, kita akan doa bareng Ustadz. Insyaallah yang pengen cepat lulus kita doakan, yang pengen cepat nikah kita doakan, yang masih pengangguran kita doakan biar cepat-cepat dapat pekerjaan. Insyaallah kita akan bareng-bareng doa sama Ustadz. Buat yang ahwat silakan difasilitasi, untuk panitia yang masih di luar silakan difasilitasi agar jadi jalan kebaikan untuk teman-teman semua. Insyaallah program Ramadan Peduli Palestina dan Suriah akan terus kita lakukan. Kita selalu fokus untuk membantu peradaban yang dimana mudah-mudahan bisa meringankan beban saudara-saudara kita yang ada di Palestina dan Suriah. Kita iringi ya yang sudah menitipkan infak terbaiknya dengan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jazakallahu khairan katsir kepada teman-teman yang sudah menitipkan sebagian dari rezekinya. Jika yang belum sempat silakan nanti datang ke stand Dompet Berlima Darut Tauhid. Insyaallah kita akan lanjutkan dengan MC. Kepada MC disilakan. Jazakallahu khairan katsir kepada Ustadz Hanan Ataki yang telah menyampaikan beberapa banyak materi. Semoga kita semua yang hadir di sini, yang menerangkan di sini, bisa mengambil hikmah-hikmahnya, bisa mengimplementasikan apa yang tadi disampaikan oleh beliau. Untuk acara selanjutnya yaitu pengasihan cindera mata dari kampus IPI Dharma Jaya kepada Ustadz Hanan Ataki yang akan dikasihkan oleh Bapak Wakil Rektor 3 kepada Bapak Muflihat Thayyib SSMM, dipersilakan. Oke, terima kasih kepada Bapak Mufli Hatoye, kepada Ustadz Hanan Ataki. Kita beralih ke acara selanjutnya yaitu acara doa. Doa yang kali ini yang akan dipimpin oleh Ustadz Teguh Hanan Ataki. Kepada beliau dipersilahkan.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا ظلمنا أنفسنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Ya Allah, duhai Tuhan pencipta langit dan bumi, Engkaulah Rabb kami yang telah menciptakan kami, yang memelihara kami, yang menjaga kami, yang telah menyempurnakan bentuk dan rupa kami, yang selalu memberikan rezeki kepada kami, yang selalu menunggu datangnya kami untuk meminta ampun kepadamu, yang selalu maha tahu terhadap segala perbuatan kami, tetapi Engkau merahasiakan segala aib dan dosa kami. Seandainya Engkau membuka aib-aib kami, ya Allah, pasti semua orang akan benci kepada kami. Sekiranya Engkau membuka aib-aib kami, ya Allah, pasti kami menjadi orang yang paling hina di muka bumi. Sekiranya Engkau membuka aib-aib kami, ya Allah, pasti tidak ada seorang pun yang mau berteman di dekat kami. Segala puji bagimu, ya Allah. Engkaulah yang dipuji di langit dan dipuji di bumi. Engkau maha baik, Engkau maha pemurah, Engkau maha lembut, Engkau maha penyayang, ya Allah. Engkau maha pengampun, Engkau maha mulia sedangkan kami hina di hadapan-Mu, ya Allah. Engkau maha kaya sedangkan kami fakir di hadapan-Mu, ya Allah. Engkau maha sempurna sedangkan kami penuh kekurangan, ya Allah.
Engkau maha bijaksana sedangkan kami bodoh ya Allah. Engkau maha suci sedangkan kami kotor ya Allah. Engkau maha mulia sedangkan kami tercela ya Allah. Kepadamulah kami berserah diri ya Allah, kepada zat yang kami yakin akan kesempurnaan dan kebesarannya ya Allah. Kepadamulah kami serahkan hidup dan segala urusan kami ya Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kami serahkan hidup kami dan mati kami hanya kepada Engkau ya Allah. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan ya Allah. Tolonglah segala kesulitan kami. Bantulah kami dalam setiap masalah-masalah kami. Ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Kami tahu masalah hidup kami itu datangnya karena dosa-dosa ya Allah. Dan hanya dengan ampunan dosa darimu masalah-masalah kami menjadi mudah ya Allah. Ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkan juga dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampunkan dosa ibu kami ya Allah. Ampunkan dosa ayah kami ya Allah. Balaslah setiap kebaikan dan pengorbanan mereka dengan balasan yang lebih baik di sisimu ya Allah. Karena kami sadar kami tidak mampu membayar dan membalas kebaikan mereka sama sekali ya Allah. Justru sebaliknya, setelah kami tumbuh menjadi orang dewasa, setelah orang tua kami menjadi renta, menjadi lemah, setelah orang tua kami berjuang dan berkorban untuk kami, justru kami sering mengecewakan mereka ya Allah. Kami merasa sombong dan angkuh di hadapan mereka ya Allah. Kami sok tahu di hadapan mereka ya Allah. Kami mengabaikan panggilan mereka ya Allah. Kami sering tidak mengangkat telepon dari orang tua kami karena alasan sibuk ya Allah. Kami tidak membalas SMS orang tua kami karena alasan banyak tugas ya Allah. Kami tidak datang bersilaturahim kepada orang tua kami di hari libur, tetapi kami punya waktu untuk jalan-jalan ya Allah. Maafkan kami ya Allah. Ampunkan dosa orang tua kami ya Allah. Tidak mampu kami membalas kebaikan-kebaikan kedua orang tua kami ya Allah. Mungkin doa-doa kami ini menjadi kebaikan yang jauh lebih berarti bagi mereka di sisimu ya Allah. Mungkin doa ini bisa sedikit mengurangi kesalahan-kesalahan kami selama ini kepada orang tua kami ya Allah. Mungkin doa ini menjadi bakti satu-satunya yang berharga untuk orang tua kami setelah mereka wafat kelak ya Allah. Terimalah orang tua kami, golongkanlah orang tua kami di antara hamba-hamba yang Engkau ridhoi. Berikan mereka husnul khotimah, berikan mereka surga-surga, taman-taman surga di dalam kuburnya, dan masukkanlah mereka ke dalam naungan-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi acara demi acara sudah kita lalui bersama, dan kini tibalah kita pada acara, yakni acara penutup. Marilah acara ini kita tutup dengan melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan saya atas nama acara, bila mana ada kesalahan ataupun kekeliruan, saya mohon maaf yang sebenar-benarnya.
Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini agenda yang pertama Ustadz Hanan Ataki di Lampung. Insyaallah agenda yang kedua nanti di waktu pukul 19.00 di Masjid Al Muhajirin di Pasar Wai Halim. Insyaallah beliau di sana akan bercerita tentang untuk orang-orang yang sedang merindukan Rasulullah. Maka